Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang tes UTBK SBMPTN tahun 2021. Semoga kita semua diberi kesehatan dan semoga kita semua diberi kemudahan dalam mengerjakan soal UTBK minggu depan ya, karena sekarang sudah tanggal 6 dan kurang beberapa lagi kita akan melaksanakan tes UTBK. Tetapi teman-teman, kita harus menyiapkan dengan betul dokumen persyaratan yang wajib dibawa oleh para peserta. Kenapa? Karena kalau kita tidak membawa dokumen yang seharusnya, maka kita akan kesulitan untuk bisa masuk ke ruang tes dan ujung-ujungnya bisa jadi kita malah gagal untuk tes UTBK karena kita tidak memenuhi syarat kelengkapan dokumen yang harus dibawa pada saat tes. Dan itu artinya kita berarti kalah bertanding sebelum berjuang, dan itu saya kira sangat menyedihkan. Untuk itu teman-teman, di video ini akan saya paparkan dokumen-dokumen yang wajib dibawa dan wajib dipersiapkan dari sekarang supaya kita nanti bisa masuk ruangan tes UTBK dengan tenang dan kita bisa mengerjakan tes UTBK dengan tenang. Pertanyaan besarnya, apakah harus tes swab? Apakah dokumen bebas COVID itu wajib dibawa oleh para peserta? Oke, kita simak data berikut ini ya. Nah, di dalam jadwal yang sudah resmi dirilis oleh RTMPT, di dalam web resminya kelihatan sekali ya dengan jelas ada slot waktu khusus untuk pemeriksaan dokumen ya. Kalau di jadwal ini yang saya kotak merah ini kelihatan ya, ada jam tertentu, ada slot tertentu yang memang ini dipakai untuk pemeriksaan identitas atau dokumen. Artinya memang betul para peserta akan diperiksa dokumennya. Nah, ini secara lebih terperinci, pemeriksaan dokumen peserta pada sesi pagi itu ada di pukul 06.50 sampai 07.10, sekitar ada waktu 20 menit ya. Di tiap ruangan akan dicek satu persatu pesertanya. Kemudian untuk pemeriksaan dokumen peserta sesi siang itu ada di pukul 13.05 sampai 13.15. Ini sekitar ada waktu 10 menit ya untuk memeriksa dokumen. Artinya benar-benar ini petugas akan sangat ketat memeriksa para peserta sebelum masuk ruang ujian. Dokumennya itu sudah lengkap, sudah betul atau tidak. Karena kalau nanti ada peserta dengan dokumen yang tidak lengkap, dengan dokumen tidak benar, berarti dia kemungkinan besar tidak akan diizinkan untuk masuk ruang tes. Dan artinya itu teman-teman gagal ikut tes UTBK. Dan kalau toh gagal tahun ini, ya berarti harus mengulang tahun depan, harus menunggu 1 tahun lagi. Nah, supaya tidak terjadi, kita harus menyiapkan dengan baik ya. Oke, kita kupas satu-satu ya. Yang pertama, nah, dokumen yang wajib dibawa peserta UTBK tahun 2020 yang pertama adalah kartu tanda peserta UTBK tahun 2021 ya. Kenapa kartu tanda peserta? Karena ini sebagai bukti kita telah terregister di dalam sistem, karena kartu ini hanya bisa didapatkan dari peserta yang sudah cetak di sistem, yang sudah mendaftar, yang sudah finalisasi, sudah pilih jurusan, sehingga kartu ini harusnya ada semua. Tapi terkadang bagi peserta yang lengah itu ketinggalan, kemudian hilang, terlipat, lupa menaruh tempat di mana. Untuk itu sekarang dipersiapkan ya, ditaruh di tempat yang aman, yang sekiranya itu tidak dimungkinkan nanti terjadinya kehilangan atau kerusakan dan lain sebagainya. Fungsi apa sih fungsi kartu peserta itu nanti? Yang pertama, syarat masuk ruang tes. Bisa dipastikan ya, kalau ada peserta tidak bisa menunjukkan kartu tanda peserta UTBK 2021, maka bisa dipastikan dia akan ditolak untuk bisa masuk ke ruangan tes. Yang kedua, kartu ini juga nanti teman-teman itu bisa bermanfaat untuk melihat hasil pengumuman, karena di sini kan ada data-data yang nanti akan dimasukkan untuk melihat hasil pengumuman SBMPTN. Yang ketiga, kartu tanda peserta ini juga bisa dipakai untuk daftar seleksi mandiri untuk PTN-PTN yang menggunakan nilai UTBK sebagai syarat untuk seleksi tes mandiri. Nanti ada PTN-PTN yang tertentu ya, tidak semua PTN, ada beberapa PTN yang sudah memutuskan menggunakan nilai UTBK untuk tes mandirinya.
Yang keempat, kartu tanda peserta ini juga harus dibawa ketika teman-teman dinyatakan diterima di SBMPTN. Amin, gitu ya. Sehingga bukti bahwasanya teman-teman adalah bagian dari peserta UTBK tahun 2021, maka ketika daftar ulang ya teman-teman diwajibkan membawa kartu tanda peserta ujian UTBK atau kartu tanda peserta tes UTBK. Untuk itu kartu ini kartu sakti, disimpan di tempat yang aman dan jangan sampai ketinggalan. Kalau bisa digandakan, kalau bisa dibuat soft copy-nya sehingga nanti pada saatnya kita butuh untuk bisa mendapatkan kartu ini kita tidak kesulitan. Oke. Ini dokumen pertama ya, kartu tanda peserta UTBK wajib hukumnya. Next, nomor 2, kartu identitas diri. Bisa SIM, bisa KTP, atau kalau mungkin belum dapat SIM atau KTP, teman-teman bisa menggunakan kartu pelajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan atau sekolah masing-masing. Apa sih fungsi kartu identitas itu? Yang pertama adalah syarat masuk ruangan tes. Kenapa tidak hanya cukup kartu peserta UTBK? Tidak, karena peserta UTBK tahun 2021 itu dimungkinkan juga diikuti oleh para lulusan tahun 2020 1 tahun yang lalu atau lulusan tahun 2019 2 tahun yang lalu. Maka kartu identitas ini sangat penting untuk identifikasi peserta. Yang kedua ini yang sangat penting ya, akan dilakukan pencocokan foto pada kartu identitas dengan foto pada kartu peserta. Jadi apakah benar kartu peserta yang tadi diperlihatkan itu sama dengan kartu identitas? Karena ini sebagai bukti bahwasanya orang yang sama di kartu identitas itu juga orang yang sama di kartu peserta, dan juga orang yang hadir itu adalah sama dengan orang yang ada di kartu identitas dan kartu peserta. Nah, yang ketiga ini memastikan bahwa peserta yang hadir adalah peserta yang mendaftar, karena bisa jadi peserta yang hadir itu bukannya daftar, tapi itu dalam tanda kutip ya sebuah cara yang tidak jujur gitu ya untuk proses pengerjaan tes UTBK. Nah ini di nomor keempat ini saya menghindari upaya perjokian, karena tidak menutup kemungkinan yang hadir di ruangan tes itu adalah bukan peserta yang mendaftar atau bukan individu yang memang benar-benar lulusan tahun ini, tetapi itu dalam tanda kutip sebuah skenario untuk mendapatkan skor tinggi dengan menaruh orang. Nah, makanya kartu identitas ini akan sangat penting dan sangat berguna untuk identifikasi apakah orang yang hadir di ruangan benar-benar orang yang sudah mendaftar di sistem. Ini nomor 2, kartu identitas diri ya, disiapkan dengan betul ya, jangan sampai ketinggalan. Nomor 3, nah ini ijazah ya. Ijazah asli, atau kalau tidak bisa membawa yang asli adalah fotokopi yang sudah dilegalisasi. Fotokopi ijazah di fotokopi ijazah, tetapi harus dilegalisasi oleh sekolah asal. Untuk apa sih ijazah ini? Yang pertama adalah syarat masuk ruangan tes. Bagi siapa? Nah ini, bagi para peserta yang lulus tahun 2019 dan 2020. Kenapa? Karena yang 2021 tentunya ijazah belum terbit. Nah, karena UTBK itu dimungkinkan atau diperbolehkan diikuti oleh anak SMA yang lulus tahun 2020 dan 2019, 1 tahun dan 2 tahun yang lalu, maka sebagai bukti bahwasanya peserta itu adalah lulusan tahun lalu atau 2 tahun lalu adalah dia harus membawa bukti mendapatkan ijazah atau fotokopinya tapi sudah disahkan dilegalisasi oleh sekolah. Nah, fungsi berikutnya adalah sebagai pembeda peserta angkatan tahun 2021 tahun ini ya dengan tahun sebelumnya. Pasti bedanya kalau dia bawa ijazah berarti itu adalah peserta dari tahun yang lalu. Dan ini yang paling penting, sebagai bukti bahwa peserta adalah benar-benar dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Artinya bisa jadi ada anak lulusan tahun 2020, dia sebenarnya adalah dalam tanda kutip divonis tidak lulus dari satuan pendidikan, maka pada saat dia mendaftar tes UTBK secara sistem dia dapat kartu peserta, tetapi ketika hadir di ruangan dia tidak bisa menunjukkan ijazah karena
dia tidak mendapatkan kelulusan dari sekolah tahun lalu. Nah ini makanya syarat mutlak bagi lulusan tahun lalu dan 2 tahun yang lalu itu adalah membawa ijazah. Next, nomor 4, nah ini yang sangat penting bagi peserta yang lulus tahun 2021, surat keterangan lulus ya. Saya ulangi, surat keterangan lulus. Atau kalau tidak bisa menerbitkan atau sekolah belum menerbitkan, bisa menggunakan surat keterangan kelas 12. Ini sangat penting, harus diurus ya bagi kelas 12 angkatan tahun 2021. Nah, yang perlu diperhatikan ya, surat keterangan lulus atau surat keterangan kelas 12 dianggap sah dan diterima oleh panitia jika satu asli, bukan fotokopi, bukan hasil scanan atau hasil print out dari file ya, tapi memang benar-benar adalah surat asli yang dikeluarkan oleh sekolah masing-masing. Untuk itu teman-teman, jika ada peserta yang sampai hari ini belum mengurus itu, maka sebaiknya masih ada waktu efektif hari Rabu, Kamis, Jumat, bisa datang ke sekolah untuk minta surat dengan format seperti ini ya, minimal seperti ini. Yang kedua, di surat keterangan kelas 12 atau surat keterangan lulus itu harus ada foto siswa terbaru dan berwarna ya, berwarna bisa biru, bisa merah gitu ya, dengan ukuran 4x6. Ini spesifik sekali ya. Foto siswa terbaru berwarna ukuran 4x6 ya, seperti ada di contoh ini ya di samping. Kemudian ini yang penting juga, harus ada stempel atau cap basah sekolah asal. Jadi surat ini harus distempel resmi oleh sekolah asal. Dan yang tidak kalah penting, wajib ini harus ada tanda tangan kepala sekolah asli. Jadi tanda tangannya bukan tanda tangan atas nama, bukan tanda tangan scanan, bukan tanda tangan fotokopian, tapi benar-benar tanda tangan asli yang ditandatangani oleh kepala sekolah yang bersangkutan di mana siswa itu lulusnya atau di mana siswa itu bersekolah. Maka ini syarat-syarat ini harus diperhatikan ya. Surat keterangan lulus atau surat keterangan kelas 12 harus asli, ada foto terbaru berwarna ukuran 4x6, ada stempelnya sekolah, dan ada tanda tangan kepala sekolah asli. Nah, semua persyaratan ini harus dipenuhi dalam bentuk satu surat keterangan lulus. Bagi teman-teman yang belum mengurus, silakan datang ke sekolah, masih ada hari efektif, supaya teman-teman bisa nanti dengan tenang masuk ruangan ujian tanpa harus mengikuti pemeriksaan yang berbelit-belit atau pemeriksaan yang panjang. Next, nomor 5. Nah ini, surat hasil tes swab antigen. Aduh, berarti kita harus semua tes. Ingat, setelah kakak telusuri ya, ternyata tidak semua lokasi tes UTBK itu mewajibkan atau mensyaratkan membawa surat hasil tes swab antigen. Ada beberapa, hanya ada yang kakak ketahui hanya ada 2 kampus yang mensyaratkan. Jadi pusat UTBK yang wajib ada surat bebas COVID-19 itu yang pertama UI, Universitas Indonesia. Ini sudah dirilis di beberapa media ya, bahwasanya karena ada di wilayah Jakarta yang mungkin tingkat penularannya masih tinggi, maka semua peserta yang pusat tesnya ada di UI diwajibkan membawa surat hasil tes swab antigen ya, dengan kategori atau dengan hasil kalau yang diperkenankan adalah yang negatif. Kemudian IPB yang kedua, IPB di Bogor, Institut Pertanian Bogor, ini juga sudah dikonfirmasi oleh beberapa media. IPB juga mensyaratkan peserta yang tes di lokasi IPB itu membawa surat hasil tes swab antigen dengan kategori negatif. Bagaimana dengan kampus-kampus yang lain? Sepertinya beberapa kampus seperti di Surabaya itu tidak mensyaratkan harus membawa hasil tes swab antigen. Nah, ini ketentuan suratnya. Hasil negatif swab antigen yang masih berlaku maksimal H-3 jadwal ujian. Jadi misalnya gini, kalau teman-teman jadwal ujiannya adalah hari Senin, maka paling lambat atau ya paling cepat tesnya itu H-3 dari Senin. Berarti kan itu mundur 3 berarti Ahad, Sabtu, Jumat. Jadi paling lambat atau paling cepat itu hari Jumat tesnya. Sehingga ketika dipakai hari Senin itu masih valid. Tapi kalau semisal tesnya itu hari Selasa, tes UTBK-nya hari Selasa, kemudian tes swab antigennya hari Jumat, nah itu tidak diterima. Sudah melebihi dari batas H-3, sudah 4 hari ya, karena tes UTBK Selasa, berarti kalau itu mundur kan berarti Senin,
kemudian Ahad, kemudian Sabtu, Jumat. Jadi 4 hari. Jadi yang diperbolehkan paling cepat H-3. Makanya ini harus diatur sedemikian rupa teman-teman yang berada di pusat tes UI dan IPB ini harus diperhatikan betul kapan harus tes, dilihat dari tanggal dan hari tes UTBK-nya. H-3 maksimal ya. Oke, next. Nah, yang berikutnya nomor 6 ini adalah masker medis ya. Ini sangat penting. Ini wajib dibawa oleh semua peserta. Masker yang dipakai ada aturannya sebaiknya satu bukan masker kain ya. Kenapa? Karena masker kain itu resiko penularannya masih sangat tinggi, apalagi sekarang masker medis itu harganya sudah sangat terjangkau ya. Jadi teman-teman misalnya ada di gambar ini ada 2 jenis ya, ada KN95, ada masker bedah ya. Bisa dipilih salah satu mana yang paling nyaman menurut teman-teman dipakai pada saat mengerjakan ujian. Yang kedua, masker medis yang tipenya minimal 2 lapis. Kemudian ini penting ya, masker yang baru dan bukan masker bekas dipakai hari sebelumnya. Jadi pastikan pagi itu atau siang itu ketika teman-teman datang di lokasi, yang dipakai adalah masker terbaru yang belum pernah terpakai sebelumnya. Yang keempat, ini sangat mempengaruhi proses mengerjakan. Nomor 4 ya, masker sebaiknya nyaman dipakai untuk bernafas. Karena tes UTBK teman-teman hari ini atau di tahun ini itu durasinya panjang tanpa ada jeda ya. Hampir 3 jam tanpa ada jeda. Kalau teman-teman terganggu secara sistem pernafasan karena mungkin maskernya tidak nyaman, terlalu tebal atau sulit untuk bernafas, maka itu sangat mengganggu konsentrasi dan ujung-ujungnya sangat mengganggu daya kemampuan untuk menjawab soal, karena konsentrasi pasti turun dan kemudian kadar oksigen juga mungkin bisa berkurang karena nafasnya tidak seperti biasanya. Makanya pastikan masker itu pilih yang paling nyaman untuk dipakai proses konsentrasi tingkat tinggi dalam durasi yang lama. Nah, yang nomor 5, diusahakan membawa cadangan masker minimal 2 buah ya. Ditaruh di tas, taruh di tempat yang yang bisa dibawa masuk ruangan, karena itu adalah properti wajib individu dan itu yang minimal menjaga kita dari proses penularan COVID-19. Nah, nomor 7 ada hand sanitizer ya. Hand sanitizer paling tidak teman-teman ini mandiri bawa masing-masing. Kemudian bawa juga ini disarankan bawa face shield ya. Kemudian disarankan juga membawa sarung tangan dan juga disarankan juga membawa surat keterangan sehat. Untuk siapa? Bahan-bahan di atas sebaiknya dibawa oleh para peserta yang di pusat UTBK-nya tidak mewajibkan dokumen bebas COVID-19. Kenapa? Karena bagi teman-teman yang di pusat UTBK-nya sudah ada ketentuan bahwa hasil swab antigen negatif dan ternyata teman-teman itu hasilnya negatif, maka dalam tanda kutip secara dokumen teman-teman sudah lebih aman dibandingkan para peserta yang tidak ada kewajiban membuat tes bebas COVID. Nah, untuk itu di tempat-tempat tes UTBK yang tidak mewajibkan untuk membawa hasil tes swab, maka sebaiknya properti ini dibawa sebagai bentuk pencegahan maksimal gitu ya. Yang bawa sudah tadi bawa masker, kemudian bawa hand sanitizer, dilengkapi dengan face shield, kemudian sarung tangan, dan juga surat keterangan sehat. Untuk face shield, pilihlah face shield yang paling nyaman. Kalau toh memang nggak kepake, paling tidak kita sudah prepare ya, sudah siap di tas, di tempat yang kita bawa, dan juga kalau toh nanti ditanya kita dengan menunjukkan kalau toh memang diharuskan pakai ya kita tinggal pakai, sehingga nanti waktu kita tidak terbuang habis di proses pembersihan dokumen, tetapi kita lebih fokus kepada proses mengerjakan soalnya. Jadi hal-hal ini kecil sederhana teman-teman, tapi kalau tidak disiapkan itu bisa kelupaan, bisa kemudian salah naruh tempat, bisa kemudian lupa menaruh barang tersebut, sehingga ujung-ujungnya ketika di detik atau di waktu yang sangat kita butuhkan, kita sudah di depan ruangan tes dan kita ada verifikasi dokumen atau pemeriksaan dokumen, kita nggak siap, kita kemudian kelabakan gitu ya, dan itu sangat mengganggu konsentrasi kita dalam mengerjakan tes UTBK. Karena perjuang sesungguhnya itu adalah tes UTBK-nya. Makanya perlengkapan ini sejak sekarang masih ada beberapa hari ya, disiapkan betul, dibawa, mau terpakai nggak kepakai, mau nanti diperiksa nggak periksa, yang penting sudah bawa. Begitu saran saya supaya kita
fokus kita adalah bagaimana menenangkan diri untuk mengerjakan tes UTBK dengan kondisi psikologis, kondisi fisik yang sebaik-baiknya. Untuk itu teman-teman, mudah-mudahan ulasan tadi bermanfaat ya, sehingga teman-teman bisa lebih siap secara fisik dan juga siap secara mental. Insya Allah dengan persiapan maksimal kita akan dapat skor tinggi di SBMPTN tahun 2021, dan itu artinya teman-teman mudah-mudahan adalah bagian dari peserta yang lolos dan diterima di PTN-PTN terbaik pada SBMPTN tahun 2021. Amin. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, tetap optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.